Bayangin deh, tahun 2008 muncul sebuah dokumen cuma 9 halaman dari sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Tapi 9 halaman ini ternyata mengubah dunia. Hari ini kita akan bedah tuntas ide-ide fundamental di balik Bitcoin langsung dari sumber aslinya. Kita bakal lihat gimana teks sesingkat ini bisa memicu revolusi dan mengubah total cara kita memandang uang. Nah, ini dia pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Satoshi. Selama ini kan, kalau kita transaksi online pasti butuh perantara, pasti butuh bank. Tapi, gimana kalau kita bisa kirim uang lewat internet, semudah kita ngasih uang tunai ke teman, langsung dari satu orang ke orang lain, tanpa ada pihak ketiga sama sekali? Mungkin gak sih? Biar kita benar-benar paham ide brilian ini, kita akan telusuri langkah demi langkah. Kita mulai dari masalah utamanya, terus kita lihat solusi cerdas dari Satoshi, gimana teknologinya bekerja, dan apa sebetulnya visi besar di baliknya. Siap? Ayo kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum ngomongin Bitcoin, kita harus paham dulu nih, masalah apa sih yang mau diselesaikan? Dan inti dari semua masalah itu cuma satu kata, kepercayaan. Coba dipikirin, kalau kita pakai uang cash, transaksinya kan simple banget. Saya kasih uang ke Anda, yaudah selesai, nggak ada pihak ketiga. Tapi di dunia online, kita selalu butuh bank atau perantara lain. Nah, menurut white paper-nya, inilah kelemahan bawaan dari sistem yang ada. Transaksi bisa dibatalin, yang artinya kita harus percaya penuh sama lembaga itu. Dan ujung-ujungnya, biaya transaksi jadi lebih mahal buat nutupin semua risiko ini. Nah, disinilah letak terobosannya. Satoshi bilang, gimana kalau kita ganti kepercayaan pada institusi dengan sesuatu yang jauh lebih kokoh? Bukti matematis, bukti kriptografi. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya percaya sama siapanya, jadi percaya sama apanya, yaitu kode dan matematika itu sendiri. Jadi gimana caranya bikin uang digital nggak butuh kepercayaan sama pihak ketiga? Mari kita lihat potongan pertama dari solusinya. Gimana cara kita mendefinisikan kepemilikan? Satoshi mendefinisikan sebuah koin itu bukan kayak file biasa, tapi sebagai sebuah sejarah kepemilikan. Bayangin aja setiap koin itu punya buku catatannya sendiri. Tiap kali koin itu pindah tangan, pemilik baru harus membubuhkan tanda tangan digitalnya. Jadi terciptalah sebuah rantai kepemilikan yang nggak bisa diputus. Prosesnya kira-kira begini, setiap transfer itu pada dasarnya adalah tanda tangan digital yang mengunci transaksi sebelumnya, lalu mengarahkannya ke alamat atau kunci publik si pemilik baru. Ini menciptakan jejak digital yang bisa dicek sama siapapun untuk membuktikan siapa pemilik sahnya. Keren kan? Tapi ini baru menyelesaikan separuh masalah. Oke, sekarang kita sampai di tantangan terbesar uang digital, double spending atau pengeluaran ganda. Gimana caranya kita mastiin satu koin yang sama itu nggak dibelanjakan 2 kali? Kalau barang fisik kan gampang. Saya nggak bisa dong ngasih kamu tiket bioskop yang sama setelah tiketnya saya pakai. Tapi kalau data digital, wah gampang banget di copy-paste. Nah, inilah masalah pengeluaran ganda. Tanpa ada bank sentral yang ngecekin satu-satu, gimana kita bisa mencegah orang iseng nge-copy uang digitalnya, terus dipakai belanja berkali-kali? Solusi dari Satoshi untuk masalah ini, jujur, elegan banget. Daripada percaya sama satu pihak, gimana kalau semua transaksi kita umumkan ke semua orang? Kalau semua orang pegang buku catatan yang sama persis, kita semua bisa setuju. Transaksi pertama yang masuk ke buku, itulah yang sah. Semua percobaan untuk belanja koin yang sama lagi, pasti langsung ditolak sama seluruh jaringan. Oke, jadi kita butuh buku besar publik. Tapi, gimana cara kita bangun dan jaga keamanan buku besar ini tanpa ada satupun pengelola pusat? Nah, disinilah dua konsep paling terkenal dari white paper ini keluar, blockchain dan proof of work. Pertama, ada yang namanya timestamp server. Anggap aja ini kayak buku notaris raksasa yang dibagikan ke seluruh dunia. Setiap beberapa waktu, sekumpulan transaksi baru dikumpulin jadi satu halaman, atau kita sebut blok, lalu dikasih stempel waktu, dan ditempel ke buku itu. Nah, ini bagian jeniusnya. Perhatiin deh, cara blok-blok ini nyambung. Setiap blok baru itu nggak cuma berisi transaksi, tapi juga bawa sidik jari unik atau hash dari blok persis sebelumnya. Ini menciptakan rantai yang saling mengunci. Kalau ada orang iseng coba ubah satu blok aja, sidik jarinya bakal berubah, dan seluruh rantai setelahnya langsung putus. Inilah inti dari apa yang kita kenal sebagai blockchain. Tapi, siapa yang berhak nambahin blok baru ke rantai? Disinilah proof of work berperan. Ini pada dasarnya adalah sebuah kompetisi. Untuk bisa menambahkan blok, para peserta di jaringan harus memecahkan teka-teki matematika yang super sulit. Bayangin aja seluruh dunia lagi lomba mecahin sudoku yang rumitnya bukan main. Siapapun yang selesai duluan, dia yang berhak nambahin halaman baru ke buku besar, terus disiarin ke semua orang.
Jadi intinya gini, proses nambahin blok ini sengaja dibuat susah dan makan banyak tenaga komputasi. Ini pada dasarnya adalah sistem voting, di mana kekuatan komputasi adalah suaranya. Rantai blok yang paling panjang, itulah yang selalu dianggap sebagai versi sejarah yang benar, karena butuh kerja atau suara paling banyak dari seluruh jaringan untuk bisa jadi yang terpanjang. Oke, teknologinya udah ada. Tapi apa yang bikin orang mau nyalain komputer mereka, mecahin teka-teki susah, dan ikut ngejaga kejujuran jaringan ini? Jawabannya ada di aturan main dan insentif. Beginilah siklus kehidupan di jaringan Bitcoin, jalan terus tanpa henti. Pertama, transaksi baru disiarkan. Terus, transaksi-transaksi itu dikumpulin. Lalu, kompetisi dimulai. Begitu ada pemenang, bloknya dicek, diverifikasi, terus ditambahin ke rantai. Siklus ini ngulang terus, menciptakan mesin konsensus yang bisa jalan sendiri. Terus, kenapa ada orang yang mau repot-repot ngerjain semua pekerjaan ini? Ya karena ada imbalannya. Si pemenang kompetisi Proof of Work yang berhasil nambahin blok baru itu dapat hadiah berupa Bitcoin yang baru diciptakan plus semua biaya transaksi yang ada di dalam blok itu. Inilah insentif ekonominya. Dan disinilah kejeniusannya dari sisi ekonomi. Satoshi ngerancang sebuah sistem di mana berbuat jujur adalah strategi yang paling menguntungkan. Tentu, kalau kamu punya komputer super kuat, kamu bisa aja coba nyerang jaringan. Tapi, jauh lebih untung kalau kamu pakai kekuatan itu buat main sesuai aturan dan ngumpulin hadiahnya. Cerdas kan? Sekarang, ayo kita gabungkan semua kepingan puzzle ini untuk melihat gambaran utuh yang disajikan di white paper ini. Sebuah visi tentang sistem keuangan yang benar-benar baru. Jadi seberapa aman sih sistem ini? Jawabannya, luar biasa aman. Setiap blok baru yang ditumpuk di atas blok transaksi kamu, ini yang disebut konfirmasi, membuat transaksi itu jadi makin mustahil untuk diubah. White papernya nunjukin, setelah sekitar 6 blok atau 6 konfirmasi, secara matematis hampir nggak mungkin lagi bagi siapapun untuk bisa membatalkan transaksi kamu. Jadi, inilah yang diciptakan oleh Satoshi, sebuah sistem uang elektronik murni peer-to-peer yang nggak butuh kepercayaan sama sekali. Sistem ini kuat karena terdesentralisasi dan aman karena dilindungi oleh matematika dan insentif ekonomi. Para pesertanya nggak perlu saling kenal, mereka cuma perlu ikutin aturan mainnya aja untuk bisa dapat keuntungan. White paper Bitcoin itu lebih dari sekedar pengenalan mata uang digital. Ini memperkenalkan sebuah ide bahwa kita bisa menciptakan kesepakatan dan kepercayaan di antara orang-orang yang nggak saling kenal tanpa butuh perantara. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita bisa memprogram ulang uang, apalagi ya yang bisa kita program ulang?